Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat beribadah. Kami akan membacakan warta gereja pada minggu ini. Yang pertama, pernikahan. Saudara Kristanto Tri Nugroho, putra almarhum Bapak Sudarmo, kalian almarhumah Ibu Tri Sunindyawati, warga GKI Klaten, dan saudari Eni Mariati, putri Bapak Sumarno dan Ibu Sutinah, warga GKJ Trucuk kelompok 1 Jambon, akan melangsungkan pernikahannya pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 pukul 8 WIB bertempat di GKJ Trucuk kelompok 1 Jambon. Mohon doanya. Yang kedua, persembahan. Majelis GKJ Trucuk sudah menerima persembahan dari A. Warga kelompok 1 di Jambon. A.1 berupa uang sebesar 1 juta rupiah. Dirinci 500.000 rupiah untuk gereja dan 500 rupiah untuk diakonia. A.2 berupa uang sebesar 1 juta rupiah. Ini juga dirinci menjadi 500.000 rupiah untuk gereja dan 500.000 rupiah lagi untuk diakonia. B. Dari warga kelompok 2 di Ganden. B.1 berupa uang sebesar 200.000 rupiah. Ini untuk gereja. B.2 berupa uang sebesar 300.000 rupiah. Ini juga untuk gereja. Majelis mengucapkan banyak terima kasih. Yang berikut yaitu yang ketiga, mohon doanya bagi warga jemaat yang sedang sakit dan yang masih dalam masa pemulihan. Untuk kelompok 1 Ibu Mariati, 2 Ibu Sri Pasmiatun. Lalu untuk kelompok 2, 1 Bapak Sea Surono, 2 Ibu Agustina, 3 Bapak Marsudi, 4 Ibu Giem, dan 5 Ibu Tupon. Selamat ulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Untuk kelompok 1 Bapak Sudiono, tanggal 6 Desember. 2 Ibu Deviana Pujiastuti, tanggal 9 Desember. Dan 3 Ibu Mariati, tanggal 12 Desember. Lalu untuk kelompok 2, 1 Ibu Ngadirah Mulyo Diarjo, tanggal 8 Desember. 2 Ibu Sulastri, tanggal 10 Desember. 3 Ibu Tri Hariwahyu Ningsih, tanggal 11 Desember. Dan keempat Bapak Ibnu Santoso, tanggal 12 Desember. Bagi warga jemaat yang datanya belum masuk atau belum ditulis atau ada kekeliruan di dalam penulisan, mohon untuk menghubungi majelis. Berikut akan kami sampaikan pesan Natal bersama, yaitu Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia tahun 2020. Ini diambil dari Matius 1 ayat yang ke-23. Dan mereka akan menamakan Dia Immanuel. . Saudara-saudari terkasih, kami
Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia dengan penuh syukur menyampaikan salam sejahtera kepada Ibu dan Bapak, saudari dan saudara sekalian, beserta seluruh keluarga. Pada tahun ini kita merayakan Natal dalam suasana prihatin karena wabah COVID-19 sedang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia. Virus ini telah merusak berbagai sendi kehidupan manusia. Banyak keluarga berduka karena kehilangan sanak saudara. Banyak pula yang kehilangan pekerjaan. Anak-anak yang harus belajar di rumah kehilangan kesempatan untuk bergaul dengan teman-teman sebaya. Umat gelisah karena tidak dapat beribadah sebagaimana mestinya. Dilaporkan juga bahwa angka kekerasan dalam keluarga bahkan perceraian meningkat. Kondisi ini diperparah dengan maraknya politik identitas yang meningkatkan ujaran kebencian, intoleransi beragama dan etnis, radikalisme agama, serta perpecahan di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat kita. Seluruh situasi krisis ini mengingatkan kita bahwa sebagai manusia kita sesungguhnya rapuh, baik secara fisik maupun psikis. Kita dengan mudah bisa terjebak dalam keputusasaan akibat beratnya beban kehidupan yang harus kita kelola. Kita rentan terhadap keserakahan yang kerap menjebak kita untuk melakukan korupsi serta ketidakadilan dalam relasi dengan orang lain maupun dengan lingkungan. Tubuh kita dengan mudah bisa sakit akibat terinfeksi virus. Bahkan kita bisa meninggal seketika hanya karena sebuah kelalaian kecil. Keganasan virus ini juga menegaskan bahwa kita semua sama sebagai manusia, sekaligus profesi kita berbeda, suku kita berbeda, agama kita berbeda, pendidikan dan jabatan kita berbeda. COVID-19 mengingatkan bahwa kita semua bisa diserangnya, dan karenanya kita saling membutuhkan satu dengan lainnya. Satu hal yang membuat kita tetap berdiri teguh di tengah badai ini adalah karena kita yakin bahwa hanya Allah saja sumber pertolongan kita. Sebagai orang Kristen, kita bisa menderita sama seperti yang dialami oleh orang lain. Namun kita bisa menjalani dengan damai di dalam keyakinan bahwa Allah surgawi berjalan bersama kita untuk menghadapinya. Allah tidak membiarkan kita dikuasai oleh roh ketakutan, tetapi oleh kekuatan cinta yang memampukan kita mengontrol hidup kita dan menghadapi situasi yang sulit ini dengan keyakinan dan kedamaian sepenuhnya. Saudara-saudari yang terkasih, merayakan Natal dalam situasi seperti ini mengajak kita untuk melihat dan merasakan kehadiran Yesus sebagai sang terang dalam kegelapan. Dalam diri Yesus, Sang Immanuel, Allah nyata hadir di antara kita sebagai penegasan bahwa kita yang rapuh sungguh bernilai baginya. Nama Immanuel dan ungkapan Allah beserta kita menandakan bahwa Allah hadir di antara kita dan bekerja untuk pemulihan diri kita. Penyertaan Allah memampukan kita untuk hidup melalui berbagai kecemasan dan kekhawatiran, konflik, kekacauan, karena kita percaya bahwa
transformasi di masa-masa sulit ini akan terjadi di bawah penyertaan Allah. Salah satu pesan penting yang perlu kita renungkan dan sadari bersama adalah bahwa penyertaan Allah dikisahkan sejak Perjanjian Lama. Penyertaan seperti itu tampak jelas dialami oleh Musa ketika diutus untuk memimpin umat Allah keluar dari tanah perbudakan menuju tanah terjanji. Musa takut menghadapi Firaun untuk melaksanakan perutusan itu karena sadar akan kelemahannya. Tetapi Tuhan menguatkan hatinya. Bukankah aku akan menyertai engkau? Sama halnya dengan Nabi Yeremia, dia enggan menerima perutusan Tuhan karena ia masih muda dan tidak pandai berbicara. Tuhan meneguhkan hatinya. Kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu harus kau sampaikan. Jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau. Penyertaan Allah juga memampukan Yusuf melampaui kecemasan dan kekhawatirannya untuk menerima lahirnya Sang Immanuel dari rahim Maria tunangannya yang belum ia nikahi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Natal adalah berita sukacita dan pewartaan cinta karena Juru Selamat Sang Raja Damai, Allah beserta kita, lahir di dunia. Kekuatan cinta dan penyertaan Allah memampukan kita untuk menumbuhkan rasa setia kawan di tengah masyarakat, serta membangun kerelaan untuk melayani mereka yang terpinggirkan dan menderita. Kehadiran Allah di antara kita sekaligus mengingatkan bahwa kita semua diciptakan sama dalam gambar Allah. Inilah dasar yang fundamental bagi martabat kita sebagai manusia, sekaligus alasan dasar untuk melindungi dan merawat kehidupan setiap orang. Kehidupan itu tak ternilai harganya. Karenanya kita harus berjuang secara total untuk merawat dan mempertahankannya. Pertanyaan yang mesti kita renungkan untuk menjadikan perayaan Natal aktual pada masa sekarang ini adalah bagaimana gereja menjalankan perutusannya dalam masyarakat, bangsa dan negara kita yang sedang menghadapi berbagai macam tantangan itu. Tentu dengan mengikuti Yesus Kristus, Sang Immanuel, yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Yesus yang sama telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Dengan berbagai macam perbuatan baik yang sesuai dengan perutusan dan pelayanan serta situasi dan kondisi yang kita masing-masing, kita mengalami Sang Immanuel sekaligus menghadirkan pengalaman akan Allah yang beserta kita. Pengalaman akan kehadiran Allah menggerakkan kita untuk mengikis habis ujaran kebencian, berita bohong, intoleransi, dan tindakan kekerasan apapun dengan tetap berbuat baik. Pengalaman akan kehadiran Allah yang meneguhkan kita untuk bersaksi tentang belas kasihan dan kemurahan Allah di tengah pandemi COVID-19 dengan cara bermurah hati
dan saling bertolong-tolongan menanggung beban sesama kita. Kita melakukan semua itu sambil membangun kerjasama dengan pemerintah dan semua pihak yang bekerja keras untuk menanggulangi dampak pandemi COVID-19 guna menghadirkan kebaikan bagi negeri ini. Saya yakin bahwa dalam segala tantangan dan kesulitan hidup, Allah tetap beserta kita. Ia membawa terang di tengah kegelapan, memberi harapan di tengah keputusasaan. Tuhan memberkati. Selamat Natal tahun 2020 dan tahun baru 2021. Jakarta 1 November 2020 atas nama Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Ketua Pendeta Gomar Gultom, Konferensi Wali Gereja Indonesia, Ketua Ignatius Kardinal Suharyo. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam keheningan, marilah kita menyerahkan diri dan membuka hati untuk memasuki Minggu Advent kedua. Marilah kita kembali menghayati perkataan Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Lilin kedua, simbol iman. Lilin iman itu melambangkan anugerah Allah di dalam kehidupan kita. Dengan iman, kita percaya bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dan menganugerahkan keselamatan kepada umatnya. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 85. Nanti kita pujikan bait 1 dan 2. Ku songsong bagaimana. Songsong bagaimana ya Yesus datangmu, Engkau terang buana, Kau surya hidupku, kiranya Kau sendiri penyuluh jalanku, supaya ku yakini tujuan janji-Mu. Kaum Sion menaburkan kembang di jalan-Mu, ku ikut mengeluhkan Dikau di hatiku, menyanyi Hosiana, ya Raja tolonglah, padamu-lah kiranya hamba-Mu berserah. Ibadah Advent kedua ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Amin.
Damai Kristus besertamu. dan beserta saudara juga. Dipersilahkan untuk duduk. Memasuki Minggu Advent kedua, kita diundang untuk mempersiapkan diri dan kehidupan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan dengan hidup di dalam pertobatan. Seperti pada masanya Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun. Ini kita juga patut mengingatkan orang-orang di sekitar kita dengan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 85. Kita pujikan bait 3, 4, dan 5. Usongsong bagaimana? Betapa kau berkorban hendak menghiburku, dikala ku di jurang sengsara kemelut, kau datang juru selamat dengan sejahtera, keluh kesahku tamat dan hatiku cerah. Di saat ku terbasuh, kau membebaskanku. Segala aib dan malu terhapus olehmu. Padaku kau tambahi mahkota mulia, bahagia abadi, pusaka yang bakal. Sebabnya kau tinggalkan tahtamu yang megah, kasih-Mu lah belaka terhadap dunia. Kau rela menderita sengsara dan celah, segala duka cita dengan manusia. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, bahwa hidup kita adalah tidak lepas dari dosa. Maka melalui ibadah pada pagi hari ini, mari kita mengakui dosa-dosa kita. Sebagai dasar untuk pengakuan dosa akan kami bacakan dari Injil Markus 12 ayat yang ke-28 sampai yang ke-34. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai
orang Israel, Tuhan Allah kita. Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang terutama ialah kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum itu. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru. Benar katamu itu, bahwa Dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua kurban bakaran dan kurban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan menyanyikan kidung dari pelengkap kidung jemaat 37. Akan kita pujikan bait 1 dan 2, "Bila kurenung dosaku." Bila kurenung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapanmu, kasih sayangmu, perlindunganku, di bawah naungan sayapmu, damai hatiku, kasih sayangmu, pengharapanku, usapan kasih
Berita anugerah dari Tuhan terambil dari Markus pasalnya yang pertama, ayat 7 dan 8. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saling memberikan salam damai satu dengan yang lain. Salam damai. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Itu kehendak Tuhan bagimu. Hai umat manusia, siapkan hatimu dan sambutlah Mesias, Juru Selamatmu. Kan datang segera, terang dan kehidupan yang dijanjikan Tuhan, mengingat rahmat-Nya. Terima kamu aku, siapkan jalannya. Semua batu sandung singkirkan segera. Timbunilah lembah, katakanlah yang tinggi, yang bengkok dan yang mini, luruskan baginya. Jemaat dipersilahkan duduk, kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita tunduk di dalam doa. Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup,
Kami mengucapkan syukur kalau pada kesempatan ini kami boleh tunduk di dalam ibadah kami. Kami mengucapkan syukur karena kesempatan indah yang telah Tuhan berikan kepada kami. Bapa di surga, di tengah peribadatan kami ini tibalah waktunya kami bersama-sama merenungkan sebagian dari firman-Mu. Mari Tuhan sendiri yang hadir dan berfirman, Roh Kudus-Mu yang hadir memperlengkapi kami dengan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga kami yang jauh dari pengertian dalam kemanusiaan kami mampu mengerti kehendak-Mu melalui pertolongan Roh Kudus-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami mendengarkan. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yesaya 40 ayat 1 sampai 11. Berita kelepasan. Hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekok-lekok menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua samaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan mengembusnya dengan napasnya, sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu, lihat itu Tuhan Allah, ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternak. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di bangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kau telah berkenan pada tanahmu Tuhan, Kau pulihkan keadaan Yakub. Kau telah ampuni kesalahan umat-Mu, tutupi semua dosa mereka. Kau telah berkenan pada tanahmu Tuhan, Kau pulihkan keadaan Yakub. Kau telah ampuni kesalahan umat-Mu, tutupi semua dosa mereka. Aku mendengarkan firman
Bacaan kedua diambil dari 2 Petrus 3 ayat 8 sampai 15. Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan suatu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terhadap kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan ini sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh keselamatan, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil diambil dari Injil Markus pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi aku akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Maranatha, Maranatha, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau makan sesuatu yang enak, tentu kita harus berusaha memasaknya. Walaupun zaman sekarang sih ada banyak jenis makanan instan. Mau rendang tinggal beli Supermie, mau makan yang lain-lain Supermie menyediakan segala jenis rasa. Tapi yang benar-benar rasanya enak tentu adalah
ketika masakan itu diproses dengan benar. Nah, memperhatikan orang memasak, sebenarnya kunci dari keberhasilan masakan itu adalah persiapannya. Dan biasanya disebut racik-raciknya. Dan biasanya persiapan ini memang memakan waktu yang lebih lama. Dari menyiangi sayur, mengiris, mengulek bumbu, dan sebagainya. Biasanya prosesnya lama. Kalau masaknya tinggal cemplung-cemplung jadi, bahkan untuk masakan-masakan tertentu memang tidak butuh waktu terlalu lama, karena kalau terlalu lama nanti malah terlalu matang dan tidak enak. Persiapannya yang membutuhkan waktu, ketelitian. Bahkan kalau di restoran-restoran terkenal, cara memotongnya pun harus diperhatikan dengan benar-benar. Potongannya harus presisi, harus sama, rapi. Karena bagian dari hasil persiapan memotong ini akan menampilkan makanan yang indah untuk dilihat. Karena makanan itu bukan sekedar soal rasanya, tapi juga bagaimana kita tertarik ketika kita melihat tampilan dari makanan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mempersiapkan sesuatu yang penting dalam hidup kita adalah hal yang sering kita kerjakan. Misalnya, ketika sepasang suami istri menunggu kelahiran anaknya, maka persiapan itu jauh-jauh hari sudah dilakukan. Bahkan sebelum hamil pun, ketika mereka mulai menikah sudah mulai dipersiapkan dengan memakan vitamin, meminum susu. Apalagi persiapan memuncak ketika menjelang saat-saat akan melahirkan. Persiapan popok, baju, anggaran untuk melahirkan dan sebagainya. Persiapan menjadi bagian yang penting dan bukan hal yang baru dalam hidup kita. Karena dengan persiapan yang baik, maka akan menghasilkan sesuatu yang baik pula. Nah, Minggu Advent dalam satu titik adalah juga masa, waktu yang harus kita gunakan sedemikian rupa untuk bisa mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri untuk apa? Minggu yang lalu kita berbicara tentang dua hal penting makna dari Advent, yaitu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya nanti, dan bagaimana kita mengenang kembali akan janji yang digenapi di dalam hari kelahiran Kristus yang kita peringati sebagai hari Natal. Masa Advent harus kita gunakan sebaik-baiknya untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Karena kembali pada bacaan kita ini kita diingatkan tentang bagaimana hari Tuhan itu akan hadir. Bahwa hari Tuhan hadir itu akan seperti pencuri. Tidak akan ada orang yang tahu kapan hari itu datang. Sehingga hal yang bisa kita kerjakan adalah mempersiapkan diri kita. Supaya kita benar-benar siap ketika Yesus itu benar-benar datang kedua kali. Tandanya sudah ada, tetapi tanda itu tidak menentukan sekali lagi kapan harinya akan datang. Bahkan Petrus mengatakan sehari bisa 1000, 1000 bisa sehari di dalam hari yang diberikan oleh Tuhan, dalam harinya Tuhan. Artinya memang tidak ada orang yang tahu. Dan hanya persiapan yang sebaik-baiknya lah yang bisa kita kerjakan supaya kita nanti tetap terjaga ketika Kristus itu datang. Nah, berbicara tentang hari Tuhan, bacaan-bacaan kita menggambarkan dengan cara-cara yang berbeda. Dalam perjanjian lama digambarkan tentang hari Tuhan itu adalah gambaran Yesaya mengenai bagaimana bangsa Israel itu dituntun kembali keluar dari tanah Babel, dari tanah perbudakan. Dan juga dimaknai sebagai seperti ketika bangsa Israel dituntun oleh Allah keluar dari bangsa Mesir. Mereka menyadari sepenuhnya bahwa mereka mengalami percobaan-pencobaan itu karena dosa mereka. Dan hari Tuhan itu dipandang adalah ketika hari Tuhan datang kembali, menolong mereka, menuntun mereka kembali.
pada kemuliaan Allah, keluar dari penjajahan duniawi, keluar dari penderitaan, dan mereka bangkit kembali menjadi bangsa yang besar. Di dalam Petrus berbicara tentang hari Tuhan yang tidak jelas kapan akan datang. Walaupun di situ juga disertakan tanda-tandanya bahwa dunia yang lama ini akan berakhir dan berganti dengan dunia yang baru. Gambaran tentang hari kiamat mungkin ada bagian di sini. Tentang matahari yang terbit dari barat, tentang bumi yang gonjang-ganjing, semuanya berang dan sebagainya mulai terjadi. Jadi kalau kita memperhatikan tanda-tanda ini, sekarang mungkin sedang berlangsung. Tetapi Petrus mengatakan sekali lagi bahwa dalam hari Tuhan, sehari bisa 1000 hari, atau 1000 hari bisa sehari, yang semakin menegaskan bahwa hari baru, ketika dunia ini akan hilang dan diganti dunia yang baru, tidak ada yang tahu. Dan kembali yang bisa kita kerjakan adalah bersiap-siap, mempersiapkan diri. Bacaan kita di Markus juga menjelaskan tentang itu. Menjelaskan bagaimana Yohanes Pembaptis berseru di padang gurun untuk menyerukan pertobatan. Di mana Yohanes Pembaptis itu menyatakan dirinya adalah sebagai yang mempersiapkan kedatangan Kristus. Yang setelah dia akan hadir orang yang lebih berkuasa untuk membungkuk dan membuka tali kasut kakinya saja, dia tidak berhak. Yang dia mengatakan, aku membaptis engkau dengan air, tetapi dia yang datang setelah aku akan membaptis engkau dengan Roh Kudus. Yohanes semakin menegaskan tentang perlunya pertobatan. Tentang perlunya bagaimana orang itu kembali kepada jalan hidup yang benar. Jalan-jalan harus diratakan, lurung-lurung harus diluruskan. Supaya kedatangan Kristus itu nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin tahun ini kita akan merayakan Natal dalam sedikit keprihatinan. Mungkin kita tidak akan merayakan Natal seperti biasanya kita bersukacita di gedung gereja. Dan mungkin kita juga bisa melihat bahwa mungkin ini juga tanda-tanda tentang kedatangan Tuhan yang semakin dekat. Saya mengatakan ini bukan untuk menjadikan kita takut, tapi menjadikan kita waspada bahwa memang tanda-tanda itu ada. Tapi juga bukan berarti akan sekarang, nanti, besok. Tetapi dalam bahasa pemahaman kita, malah justru kedatangan Tuhan itu sudah dan akan dan masih berlangsung. Bagaimana? Ketika kita terlibat dalam kerajaan surga. Ketika kita terlibat dalam kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan bagaimana kita bisa terlibat? Ketika kita mempersiapkan diri dengan memasuki hidup yang penuh dengan pertobatan. Advent, mari kita manfaatkan dengan sungguh-sungguh. Kita persiapkan diri kita supaya kita menyambut kedatangannya dengan siaga dan sukacita. Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Amin. Saat hening. Cukup. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita memperbarui iman bersama dengan orang percaya di seluruh dunia dan di sepanjang abad dengan mengungkapkan pengakuan iman yang kita nyanyikan bersama menurut Kidung Jemaat 280. Aku percaya, kita pujikan bait 1, 2, dan 3. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal,
Jemaat disilahkan untuk duduk kembali, kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sungguh baik, kami bertelut di dalam doa kami, memasuki Minggu Advent yang kedua ini Tuhan. Kami memohon kepadamu, biarlah kami boleh menggunakan Minggu Advent ini untuk mempersiapkan diri kami menyambut kedatanganmu yang kedua. Dan melalui Minggu Advent ini kami juga boleh mengenang akan penggenapan janji keselamatan yang nyata melalui kelahiran Kristus Yesus yang sebentar lagi juga akan kami peringati dalam perayaan Natal. Bapa di surga, dalam situasi kondisi yang sekarang ini sedang kami rasakan bersama, makna mempersiapkan diri menjadi baru bagi kami. Mempersiapkan diri menjadi bagian yang sungguh penting dan kami tekankan sekali lagi dalam situasi kondisi yang sekarang ini sedang kami alami bersama-sama. Situasi pandemi COVID-19 yang belum menunjukkan situasi akan menjadi lebih baik. Dalam situasi kami ini Tuhan, kami mempersiapkan diri menyambut Natal. Ajari kami untuk bijaksana. Bijaksana untuk tetap meyakini bahwa kemurahan berkat-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Kebijaksanaan untuk kami juga mengendalikan diri dalam setiap proses persiapan perayaan Natal yang akan kami laksanakan. Supaya perayaan Natal itu tetap memberi makna dan tidak mendekatkan kami pada situasi kondisi yang tidak baik dalam situasi pandemi sekarang ini. Ajari kami Tuhan untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Lebih jauh, biarlah dalam situasi kondisi yang sekarang sedang terjadi ini, damai Natal juga tetap dirasakan di mana juga di seluruh bumi ini. Biarlah Natal ini juga memberi semangat baru, memberi secercah harapan bahwa Engkau tidak tidur, Engkau setia mendampingi kami. Seperti pemazmur yang menyatakan bahwa di tengah badai kelam kehidupannya, di tengah dunia orang mati pun damai sejahtera dirasakan karena Engkau ada bersama-sama dengan kami. Mari Tuhan hadir berkarya dalam hati kami masing-masing supaya kami boleh senantiasa terjaga, senantiasa beriman, senantiasa berpengharapan, senantiasa berpelayanan dalam situasi yang kami hadapi bersama-sama. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita diberi kesempatan untuk menghaturkan persembahan. Adapun dasar di dalam kita menghaturkan persembahan diambil dari Roma 12 ayat 1 dan 2 yang demikian firman-Nya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah,
apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di dalam menghaturkan persembahan, kita bersama-sama kita memuji nama Tuhan dari PKJ 146, bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah cemburu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah persembahan ini kita haturkan kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami kembali menghadap kehadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih karena penyertaan-Mu selama ini. Ya Tuhan, pada saat ini kami menghaturkan sedikit persembahan dari pemberian-Mu. Tuhan, berkatilah, sucikanlah, sehingga persembahan yang kami haturkan ini berkenan kepadamu. Ya Tuhan, kiranya saudara kami yang mengelola persembahan ini Engkau berkati. Berilah kejujuran, berilah rasa tanggung jawab, sehingga bisa mengelola persembahan ini dengan baik. Ya Tuhan, kami juga akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Berkatilah kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita memuji nama Tuhan dalam nyanyian pengutusan PKJ nomor 60, bait yang ketiga dan yang keempat. Hai umat manusia. Tuhan kan meninggikan yang suka merendah, olehnya disingkirkan yang angkuh bermegah. Yang tulus hatinya niscaya dilayakan menyambut kedatangan Sang Raja mulia.
Tuhan, tempatku mengagungkan nama-Mu selamanya. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksi Kristus, Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.